Ya, Suaranya monggo. buka. Masih buka. Ini terakhiran, monggo duduk. Berdua saja ini. Iya, Iya, Pak. berdua. Dari mana tadi? Dari kampus. Dari kampus langsung di sini ya. Nah, ini menunya di warung kita, Skotewel. Tapi ada kepanjangannya ini, sekolah itu demokrasi WL. Wah, ngeri. Menyediakan Skotewel, sego rames dan lain-lain. Nah, ini mau makan atau minum apa? Minum aja, Pak. Minum Minum aja, aja? Kak, iya, minum aja. Minum apa? Es susu 2. Es susu. Iya, sama. Sama ya? Sama. Mas Wanto, es susu 2. Nah, ini langsung jadi pesanannya. Terima kasih. Ini memang cepat. Nah, kalau ini sebenarnya kita kenalan dulu ya, satu-satu. Masnya namanya siapa? Saya Muhammad Khairul Amin, biasa dipanggil Khairul. Pak Irul. Irul boleh? Ya, boleh. Mas Irul ya. Kalau mbaknya Kalau saya Dewi Angela, bisa dipanggil Angel. Angel ya. Ya. Angel ini kalau bahasa Jawa Angel ya. Ya, Angel. Angel. Repot. Angel ya Mas Irul ya Pak Angel. Ya. Kalau saya ini generasi sudah agak berumur ya, jadi minumnya kopi tanpa gula. Nah, teman-teman ini kan es susu ya, lagi Susu yang manis. fresh-freshnya ini. Nah, ini Mas Irul dan Mbak Angel ini kan sudah main ke sini. Kalau main di sini tuh wajib bercerita. Karena ini sekolah Kutu Demokrasi WL warungnya ya kan. Kita akan ngobrolin tentang demokrasi. Nah, spesifiknya pemilu ya. Ya, Sebenarnya ini dulu Mas Irul, Mbak Angel ini dari kampus mana? Saya dari Universitas Sakit Pati. USP ya, Ya, Universitas USP, Sakit Pati. Mbaknya sama dari Sama. USP. kalau jurusannya Masnya Saya perkantoran. perkantoran ya, Ya. berarti terkait administrasi Ya. dan lain sebagainya. Kalau Mbaknya Ya, sama. sama. Manajemen Sama. perkantoran. Mbak Iya. ikut masih ya. Suka FOMO dia. Nah, ini Mas, saya pengen tahu jurusan perkantoran ini selain administrasi, nah ini apa saja yang dipelajari? Banyak kayak mata kuliah umum juga, olahraga, agama. Ya, akuntansi juga dipelajari. Dipelajari juga ya. Ya, terus hukum bisnis juga ada. Komputer. Nah ini sudah semester berapa Mbak sama Mbaknya? 4 mau 5 ini 4. masuk 5. Masnya Ya, jalan ke sama. sama. Nah kalau ini Masnya yang ngikutin Mbak. Saya suka FOMO. jadi ini ya harus siapa yang duluan jawab ya karena sama ternyata. Kalau asal daerah, Saya dari Pati Telaga logo umum. Saya dari Cerwak, Pak. Oh kalau ini beda ya. Ya, beda. Logo umum desanya apa Mas? Saya Cabak. Cabak. Oh iya. Warganya banyak ya dapat. Cabak. Cabak. Mbaknya Biasanya sumur. sumur tempat Tempat durian, ya, Masnya juga rambutan. ada ya di Banyak. Cabak. Apa? Di Cabak ada juga durian. Ada tipis. Tipis-tipis. Nah, sekarang harga durian berapa nih, Pak? Sekitar tergantung Oh, besar kecilnya sih, Pak. langsung promosi aja dulu Iya. ini. Kalau kecil biasanya 20, 25 kayak Iya. gitu. Kalau besar ya bisa sampai 50 ke atas. Nah, ini Mas Manto mana? Mas Manto kita beli. Oke, lanjut ya Mbak Angel dan Mas Irul. Tentang administrasi ini ternyata ke Bawaslu ini apa agendanya? Bedanya kita mau mengetahui tentang pemilu sih. Mau tentang pemilu Ya. terkhususnya administrasinya mungkin Ya. yang mau didalami. Sesuai Dan- jurusannya kita. Oh iya, memang ada program magang ya kalau di Magang. USP ya, dan ditempatkan di Bawaslu. Nah, kita langsung ngobrol tentang pengalaman pemilu. Mbaknya, ini mbaknya dulu, nanti biar Mas Irul yang FOMO. Iya, yang ikut. Suka Nah, Mbak Angel ini pengalaman pemilunya apa saja? Kalau ini belum ada pengalaman ya, Pak, cuma karena nyoblos 1 kali, karena kan pemilih, karena kan baru umur 20 tahun. Oh, iya. Iya, belum pernah jadi petugas. Gen Z ya. Gen Oh Z. iya, iya. Berarti baru sebatas menjadi Jadi pemilih. iya betul. Karena kan mungkin ini ya kita kasih gambaran dulu ya. Kalau di pemilu ini kan peran-peran yang bisa kita ambil ya. Yang pertama kan pada umumnya kan jadi pemilih
pemilih. Tapi ada juga jadi yang dipilih. Nah, yang dipilih ini bisa jadi legislatif, bisa jadi eksekutif. Eksekutif itu ada yang bupati, gubernur, presiden. Nah, ini eksekutif. Kalau legislatif ini ada DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI, dan juga DPD. Legislatif itu yang sebagai dipilih. Kemudian ada juga yang sebagai penyelenggara. Ini kalau di tingkat TPS ada KPPS, itu teknisnya ya. Kemudian pengawasnya namanya pengawas TPS. Kemudian kalau di kecamatan, kalau di desa ada BPS, ada pengawas desa. Kecamatan ada BPK, ada Panwas Cam kecamatan, Panwas kecamatan. Kabupaten ada KPU kabupaten, ada Bawaslu kabupaten. Nah, kalau di provinsi ya sama, ada KPU provinsi, ada Bawaslu provinsi, di RI juga begitu. Tapi di RI ada tambahan namanya DKPP. Jadi, ada sistem yang mengawasi atau yang sebagai etiknya di KPU maupun Bawaslu itu namanya DKPP. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Buat dia itu dimasukin dia kan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini step-step yang bisa dilakukan oleh kita masyarakat Indonesia yang umurnya lebih dari 17 tahun atau sudah pernah menikah. Misal Mas Irul umurnya 15 tahun, tetapi sudah menikah. Nah, ini berarti bisa menjadi pemilih. Jadi Mbak Angel ternyata baru sebatas pernah menjadi pemilih ya. Iya. Kalau pengalaman di kampus atau di SMA dulu, SD, SMP gitu, Mbak Angel? Oh, pernah Kak, dulu di pondok. Di pondok. Dari pemilihan ketua. Nah, ikut jadi calon ketuanya. Dan Oh, jadi saya yang dipilih. yang dipilih Iya. ya. Berarti sudah pernah berpengalaman menjadi kandidat ya. Kandidat ya, Kandidat. betul. Apa saja yang dilakukan kandidat waktu itu? Ya, pertama menyiapkan visi dan misi ya. Nah, terus kayak promosi atau menyebarluaskan itu, Kampanye. kampanye, menginformasikan visi misinya apa, terus kayak tujuannya apa, kayak Ya, untuk menarik pemilih-pemilih Pemilih, biar iya. memilih. Nah, waktu itu ada strategi khusus nggak, Mbak Angel? strateginya mungkin kayak lebih berbaur ke santri-santri yang lain ya Pak, lebih akrab, lebih kayak gimana ya, Pencitraan. pencitraan kayak gitu, supaya lebih Mbak ini orangnya asik kayak gini, nggak judes, baik, kayak cocok jadi ketua kayak gitu. Berarti door to door ya, Iya, dari, betul. dari orang ke orang gitu ya. Pernah melakukan pelanggaran nggak waktu itu? Anggaran Misalkan menjanjikan kamu nyusul saya nanti saya kasih uang. enggak pernah, enggak ada. Nah, ini jangan sampai dilakukan Iya. ya, atau menjadikan sesuatu apapun walaupun bukan uang misalkan, itu jangan sampai dilakukan ya. Berarti Mbak Angel ini pengalamannya sudah pernah jadi pemilih, pernah jadi yang dipilih. Dipilih. Nah, kalau Mas Irul pengalamannya apa saja? Saya cuma jadi pemilih sih. Pemilih ya? Ya. Berarti Baru sekali. pemilu 2024 kemarin. 2024 cuma yang bupati doang. Yang Oh, yang pilkada. ya, yang apa namanya, yang presiden saya golput. Loh, malah golput Ya. ini. Karena tidak memilih adalah pilihan. Kata-kata. Itu punya hak. Tetapi kan begini, kenapa KPU, Bawaslu atau penyelenggara ya, itu selalu berkampanye tentang pentingnya satu suara ini. Nah, ini penting juga ini karena memang Bawaslu kan, di Mas Bawaslu kan sering ya dengan Mas Bawaslu menjaga hak pilih di seluruh dunia. Jadi artinya sayang sekali jika punya hak tetapi tidak digunakan. Nah, ini kan artinya walaupun misalkan pandangan Mas Irul kandidat-kandidat ini tidak ada layak yang dipilih, tetapi ketika yang orang banyak memilih yang salah, nah ini kan nanti jadinya tidak baik juga kan. Namanya manusia tidak ada yang sempurna ya. Sistem kita juga mungkin menurut pandangan Mas Irul juga belum sempurna. Nah, nanti juga bisa Mas Irul memiliki
gagasan untuk bagaimana caranya sistem pemilu ini biar sempurna kan gitu ya. Nah, kalau yang sudah diterapkan di Indonesia ini kan adalah sistem demokrasi ya. Satu orang memiliki satu suara. Walaupun dia misalkan ya tidak mengurangi yang lain lah, misalkan profesor ataupun petani, nah ini sama di mata demokrasi. Mereka hanya punya satu suara kan gitu. Nah, ini mungkin perlu ada kesempurnaan. Ini kita di Indonesia ini juga butuh masukan dari para kaum intelektual muda, khususnya di mahasiswa yang dibilang mahasiswa adalah sekelompok orang yang berpendidikan paling tinggi ya. S2 pun namanya juga mahasiswa, S3 pun namanya juga mahasiswa. Berarti paling tinggi pendidikan di Indonesia yaitu mahasiswa. Nah, maka kesempurnaan semua pemilu ini butuh masukan-masukan gagasan dari teman-teman semua yang sekarang mahasiswa ini. Nah ini Mas Irul, walaupun dari pemilu ya. Nah kemudian memilih di pilkada. Nah ini alasannya apa Mas Irul? Kenapa yang di pilkada ikut memilih, yang di pemilu tidak ikut? Karena pengen aja sih sebenarnya. Pengen aja, pengen merasakan coba ya pengalaman euforianya. Ya. Nah kemudian selain jadi pemilih sebelumnya di Pondok juga, Saya mondok cuma enggak ikut organisasi. oh berarti Cuman paling jadi pemilih juga. pemilih ya. Ketika di SMP SMA kan ada pemilihan OSIS, Saya MTS. MTS ya? MTS. MTS Saya ISMU juga pemilihan ya. ya pemilihan. Itu pernah apa pengalamannya? Memilih sih. Memilih saja, Ya, sama ya. sama. Pas di SD misalnya ketua kelas juga Ketua kelas MTS malah. MTS. MTS juga. Pas dua MTS kelas. Oh ketua kelas, berarti kan yang dipilih. Ya pernah dipilih. Nah, berarti memang menjadi kandidat. Tapi kan kalau ketua kelas kan lebih sederhana ya, tidak perlu adanya penyelenggara ya. Cukup wali kelas, ya kan, cukup. Dan biasanya nggak ada visi misi ya Mas ya. Nggak ada. Siapa yang mau kan gitu ya. Dipaksa. Apalagi dipaksa. Iya. Pokoknya orang yang gelem, nah gitu ya. Nah, artinya ini pengen memberikan gambaran lah ke mahasiswa, ke teman-teman Mas Irul sama Mbak Angel bahwasanya pemilu ya kayak kita sesederhana itu di di kelas, siapa yang menjadi ketua kelas gitu. Siapa yang dipilih, tetapi di sana lebih sederhana, berbeda ketika sudah menjadi pemilihan umum yang dikelola banyak, pemilihnya banyak. Ini di Kabupaten Pati ada 1.035.000 kemarin. Artinya kan banyak pemilihnya. Nah maka ini yang mengelola juga ada penyelenggara yang berbeda, ada pengawasan juga yang berbeda. Kalau di kelas cukup, kadang-kadang kalau tidak ada yang mau mencalonkan diri menjadi ketua kelas, dia ditunjuk, Ya. ya kan? Misalkan juga nanti di negara ini, misalkan tidak ada yang menjadi calon presiden, bagaimana? Ya harus ditunjuk Ya, gitu kan. masyarakat. Nah, iya, makanya sesederhana itu sebenarnya pemilu. Tetapi lingkupnya luas, jadi harus disempurnakan sedikit demi sedikit. Nah ini selain itu ya terkait pandangan Mbak Angel sama Mas Irul untuk pemilu yang sudah terjadi, karena tadi Mas Irul juga alasannya mau ngobrol juga karena pengen merasakan, berarti ada ingin menganalisis, ingin mengamati, kemudian baru merasakan. Nah berarti harus ada kesimpulannya nih. Nah bagaimana menurut Mas Irul pemilu yang ada di Indonesia ini? Masih kurang sih. Masih Karena kurang. kebanyakan suara tuh Dibeli ya. ya. Nah berarti pemenang itu bukan karena visi misi dari kandidat ya. Berarti karena ada sesuatu Ya, yaitu sampling. dibeli. Nah ini menurut Mas Irul juga ya, bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Menurut saya agak susah ya karena biaya di Indonesia dari
zaman masih VOC, Ya, dari pemerintahnya masih suka itu. iya. Oh, Oh, Ya, ya, berarti apa namanya pandangan Mas Irul menyampaikan bahwasanya ini harus diperintah sih, ya, ya karena memang semangat. penting. Ya, Tetapi prosesnya agak sulit nih sulit. kalau Enggak agak emang sulit, Pak. Iya, tetapi kita harus pesimis, kita harus optimis ya, jangan sampai pesimis. Ini saya selalu ibaratkan ini mas, saya selalu menganalogikannya kan gini. Kita menanam padi ya, ini tujuannya baik ya, pengen panen, pengen menghasilkan beras yang bagus, pengen beras itu bisa dinikmati dan menyehatkan kita ya, memberikan kekuatan pada diri kita. Nah, tetapi ada kalanya ketika kita menanam padi, ada orang, ada rumput, ya kan, ada hama tikus dan lain sebagainya. Tapi kita jangan pesimis Mas Irul. Ini penggambaran tadi ya, jangan pesimis. Kita harus matun kalau ada rumputnya banyak, atau kita beri obat kalau ada orangnya. Obat kan banyak ya, ada yang natural, ada yang kimia dan lain sebagainya. Nah ini adalah cara kita agar menyelamatkan padi ini, biar tujuannya padi ini bisa kita panen dan bisa kita konsumsi, menjadikan kekuatan untuk kita. Kan gitu ya, tujuannya kan itu. Tapi prosesnya ini kan walaupun sulit, kita menanam rumput tidak bakal muncul padi ya. Tetapi kalau kita nanam padi pasti ada rumput. Nah itu kenapa? Ini yang ingin saya sampaikan adalah penggambaran pemilu tadi. Kita pengen pemilu, kita pengen tujuannya adalah menciptakan atau menghasilkan pemimpin yang baik, pemimpin yang bisa mensejahterakan, adil makmur kan gitu ya, tujuan kita. Tapi pasti ada muncul pelanggaran-pelanggaran. Nah makanya di Indonesia ini ada penyelenggaranya, aturannya juga sudah ketat, kemudian ada pengawasnya. Tapi masih muncul orang, masih muncul tikus, masih muncul rumput tadi ya. Tapi yang pengen saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa, yuk kita sama-sama menghancurkan hama-hama ini, mengurangi atau menghilangkan kalau bisa, walaupun itu sulit ya. Butuh penelitian-penelitian, butuh regulasi-regulasi, butuh pestisida yang harus kita formulasikan ya kan, butuh effort kita untuk bagaimana caranya hama ini bisa hilang ya. Walaupun pasti muncul lagi ya, ada celah-celah. Nah ini kan yang harus ditambal dengan aturan-aturan. Nah ini harus kita bangun optimis kita Mas Irul. Nah sekarang untuk Mbak Angel nih, pandangannya terkait pemilu di Indonesia ini bagaimana? Pandangan saya itu yang pertama soal petugasnya Pak. Petugasnya biasanya kalau di desa saya khususnya ya, pengalaman pribadi itu kayak petugas di TPS itu kebanyakan dari golongan keluarga dari pejabat desa itu sendiri, nggak dari luar. Jadi orang lain nggak ada kesempatan buat masuk atau punya pengalaman jadi petugas TPS itu. Oh iya, Kayak berarti gitu. kalau Mbak Angel ini nyoblos terus yang pemilu sama Iya, nyoblos terus. Kalau pemilu yang 2019 berarti belum ini ya Mbak ya? Belum ikut. Usianya masih berapa? 15 ya? 15, 14. Oh iya, berarti Iya. belum masuk ya? Belum. Pemilu presiden kemarin juga ikut, kemudian pilkada juga sudah ikut. Iya, juga. Di kedua momentum itu sama Mbak ya? Sama, petugasnya tuh jadi Itu saja. ya itu saja. Artinya bisa menimbulkan persepsi bahwasanya ini nantinya dari golongan ini, Iya. yang lain nggak bisa ikut. Nggak bisa Jadi inklusivitas itu tercederai ya, karena pemilu ini kan juga prinsipnya adalah inklusivitas, artinya semua itu bisa berperan aktif Iya. gitu ya.
Nah, berarti ini jadi masukan nantinya kepada KPU ya, kepada KPU ataupun Bawaslu ketika memilih petugas-petugasnya ya memang dibuka biak gitu. dibuka secara umum soalnya tuh kalau ada perekrutan itu nggak ada informasi Pak, terus Oh, tiba-tiba iya. kayak ya udah itu orang itu kayak gitu yang dekat, misal kayak yang dekat sama apa ya perangkat desa, nah itu masuk. Sedangkan kita sing kayak keluarga saya yang jauh, maksudnya nggak ada Informasi. informasi kan, nggak tahu itu kalau ada perekrutan. Ya berarti ini bisa menjadi masukan ya. Kalau ngasih pengumuman itu jangan di balai desa tok. gitu Iya ya. betul. Kalau orang rumahnya jauh dari balai desa tidak tahu pengumumannya gitu. Bisa nanti pengumumannya ditaruh di warung-warung ya kan, atau bisa sebenarnya ini Mbak, Bawaslu KPU punya media sosial. Bisa diakses melalui Instagram kalau anak-anak muda ya, TikTok, kemudian main apa lagi? Twitter itu sebenarnya di media sosial resmi KPU dan Bawaslu sudah diumumkan. Tapi kadang-kadang karena FYP-nya bukan KPU sama Bawaslu, jadi aksesnya kurang mengetahui. Nah nanti bisa dibuka Instagram Bawaslu maupun KPU atau PPS. Ini kan sebelum jadi KPPS kan ada PPS. PPS itu kantornya adalah di Balai Desa. Nah ini memberikan pengumuman rekrutan KPPS harus disebarkan misalnya. Nah ini jadi masukan. Nah kemudian harapannya ini dari Mas Irul atau Mbak Injil untuk pemilu yang akan datang. Mungkin ini karena belum ada aturan, tetapi paling tidak karena sudah ada bahwasanya presiden ini kan usianya 5 tahun. Jadi paling tidak 2029 nanti akan ada pemilu lagi. Nah, harapannya Mas Irul apa untuk pemilu yang akan datang? Lebih ini sih wilayahnya lebih apa ya? Lebih nggak bisa dibeli tuh. Oh ya, Suaranya. berarti money politik harus dihapuskan. Dihapuskan money politik sama ya gitu saja sama ini. Kriteria pemimpinnya. Kriterinya harus ditingkatkan. Ya. Nah ini berarti harus ada pendidikan politik bagi kandidat atau calon-calon mengenai tujuan Indonesia, tujuan negara dan lain sebagainya. Karena kita kan pengennya juga sesuai dengan tujuan negara kita ya, pemimpin. Dan misinya. Harapannya dari Mas Irul begitu, bahwasanya money politik harus dihapuskan, kemudian pemimpinnya kriterianya harus yang mumpuni atau yang sesuai dengan tujuan Indonesia. Kalau Mbak Angel sendiri? Kalau saya kurang lebih sama sih Pak, emang kan permasalahannya di Indonesia kan itu pertama politik uang ya. Politik uang. Nah itu yang harapannya kedepannya itu ya udah nggak ada politik uang itu, kalau bisa dihapuskan, terus lebih jujur dan bersih aja cara mainnya. Iya. Nah ini berarti sama ya, Sama. Mbak Angel dengan Mas Irul. Nah itu tadi harapan dari Mbak Irul, Mas Irul sama Mbak Angel ya. Nah kemudian ada nggak apa ya konsep atau gagasan yang pengennya itu pemilu yang bagaimana gitu, maksudnya dari Mbak Angel sama Mas Irul? Iya, maksudnya apakah sama satu orang dengan satu suara atau profesor itu harus berbeda dengan misalkan guru atau yang lain? Kalau soal suara masih sama, satu Sama. orang satu. Soalnya ya semua orang punya hak Iya, masing-masing. kesetaraan. Kesetaraan kalau buat pemilu. Ke pemilu ya. Mbak Irul sama Mbak Irul lagi, Mas Irul dan Mbak Angel ini sudah berapa hari di Magang Bawaslu? Sudah dihitung dari tanggal 10 sampai sekarang. Sekarang tanggal 20 ya? Iya. 20 hari, sudah 10 10 hari. hari. Nah, apa yang didapat dan apa masukannya untuk Bawaslu? Dapat banyak pengalaman. Apa aja maksudnya? Pengalaman tentang administrasi ya. Itu terus ya banyak aktivitas juga seperti upacara, lomba-lomba gitu. Nah, masukannya untuk Bawaslu apa?
Masukannya Nah, sekarang Mbak Angel, Eh, pengalamannya Mbak Angel. pengalamannya dapat ilmu baru sih Pak, maksudnya kayak tahu tentang administrasi di perkantoran. Kalau selama ini kan kita di kampus cuma tahu teorinya saja. Nah, kalau di sini sudah tahu prakteknya. Contohnya kayak meng-scan dokumen, itu kan masuknya sesuai jurusan saya. Terus kayak hmm, menstempel, terus kayak mengisi form pencegahan, kayak ngeprint kayak gitu. Iya. Nah, terus Legal-legalnya ya. iya. Kalau ada Masukannya. masukannya kalau sejauh ini nggak ada Nggak ada masukan. yang belum ada. saya Pak. Iya, iya, masukan itu tadi. Kasih kata-kata ya Pak. Iya, kata-kata. Lebih berani maju ke depan. Lebih berani maju ke depan. Ya karena ini sesuatu yang tidak hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan Pak. Oh, di quote baik. Oke, bagus sekali quote-nya. Mbak Angela ada quote? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oke, karena warungnya sudah mau tutup nih. Tapi minumannya nanti tolong dihabiskan ya. Iya, Tolong iya, Pak. dihabiskan. Nah, kita akhiri perjumpaan kita. Besok-besok lagi kalau lewat mampir ke warung lagi. Ya. Siap, siap. Siap. Oke, terima kasih kunjungannya hari ini dan ini free karena kita sudah mengobrol, maka makanan dan minuman free untuk pengunjung. Berat Pak. Sip, terima kasih. Terima kasih Pak.